Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani hari-hari, terutama bagi kalian yang selalu beraktivitas di rumah aja. Bertemu lagi dengan saya, Tiara Fisairawati dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas dan mempelajari tentang pengertian dan unsur-unsur dari teks berita. Masih ingat kan apa yang dimaksud dengan teks berita? Kalau kalian lupa, mari kita ingat-ingat kembali. Teks berita adalah teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia. Biasanya disebarkan melalui berbagai media seperti televisi, radio, dan media lainnya. Sedangkan unsur-unsur dari teks berita adalah apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Pada pertemuan hari ini, saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang struktur dan ciri kebahasaan dari teks berita. Tapi sebelum kita membahas kedua hal tersebut, sebaiknya kita ketahui dulu ciri-ciri dari teks berita. Apa saja ciri-cirinya? Simak penjelasan berikut ini. Ciri-ciri teks berita. 1. Bersifat faktual atau sesuai fakta. Fakta artinya sesuatu yang benar-benar terjadi. Berita yang disampaikan ditulis berdasarkan kenyataan, peristiwa, dan suasana yang sudah tidak diragukan lagi kebenarannya. 2. Bersifat aktual. Sebuah berita yang akan disampaikan harus sebuah peristiwa yang masih hangat diperbincangkan dan masih menjadi pembicaraan orang banyak. 3. Memberikan keterangan waktu dan tempat. Sebuah berita yang baik harus menyebutkan waktu dan lokasi kejadian pada peristiwa tersebut. Hal ini bertujuan agar berita yang disampaikan dapat dipercaya dan bukan termasuk berita hoax. 4. Menggunakan bahasa yang jelas dan baku. Penulisan sebuah teks berita harus menggunakan bahasa Indonesia yang jelas dan baku, agar pembaca dapat memahami isi informasi yang disampaikan oleh penulis. 5. Bersifat objektif dan apa adanya. Sebuah berita sebaiknya dituliskan apa adanya, tidak ditambahkan opini penulis, dan ditulis sesuai urutan peristiwa. 6. Kronologis atau urutan peristiwa disajikan secara runtut. Urutan peristiwa pada sebuah berita harus disajikan secara runtut agar tidak membingungkan pembaca dalam memahami peristiwa tersebut. Setiap teks pasti memiliki struktur yang dapat membangun teks tersebut agar menjadi sebuah teks yang utuh. Begitu juga dengan teks berita. Teks berita memiliki 3 struktur, yaitu kepala, tubuh, dan ekor. Apa maksud dari ketiga struktur tersebut? Mari simak penjelasan berikut ini. Struktur teks berita. Kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Bagian kepala berita biasanya berisi unsur-unsur 5W plus 1H yang menerangkan peristiwa secara singkat. Tubuh berita berisi penjelasan dari unsur 5W plus 1H yang lebih rinci. Ekor berita simpulan dari berita tersebut. Perhatikan teks berita berikut ini. Ini adalah sebuah teks berita yang sudah sesuai dengan strukturnya.
memiliki ciri kebahasaan yang cukup dominan. Oleh karena itu, akan sangat mudah bagi kita untuk membedakan antara teks berita dengan teks lainnya. Kira-kira apa saja ya ciri kebahasaan dari teks berita? Ciri kebahasaan dari teks berita. 1. Kebakuan bahasa. 2. Kalimat langsung. 3. Konjungsi bahwa. 4. Konjungsi temporal. 5. Keterangan waktu. 6. Kata kerja mental. Kebakuan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam teks berita sebaiknya memakai bahasa Indonesia yang jelas termasuk bahasa universal, bukan memakai bahasa daerah atau bahasa lainnya. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki berbagai macam bahasa, namun tidak semua orang dapat memahami bahasa tersebut. Misalnya di daerah Jawa, jika sebuah berita ditulis dalam bahasa Jawa, dapat dipastikan masyarakat yang berada di daerah tersebut dapat mengerti isi teksnya. Tetapi, kalau teks berita tersebut disebarkan ke setiap daerah di luar Jawa, pastinya pembaca tidak dapat mengerti apa isi dari beritanya. Kalimat langsung. Dalam teks berita, kita akan menemukan kalimat langsung. Ciri dari kalimat langsung yaitu ditandai dengan 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertaan. Penggunaan kalimat langsung ini terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Perhatikan contoh berikut ini. Pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Saat ini kami terus mengembangkan kasusnya, ucap Sutama. Nah, ini yang disebut kalimat langsung. Di sini yang berbicara adalah Sutama. Kalimat yang diucapkan disebut kalimat petikan, sedangkan kata ucap Sutama disebut kalimat pengiring. Jika ingin mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung, maka akan mengalami perubahan kata ganti, yaitu saya menjadi dia, kamu menjadi saya, kalian menjadi kami menjadi mereka, kita menjadi kami. Perhatikan contoh berikut ini. Pak Guru berkata, kalian harus menjadi anak yang rajin. Jika diubah menjadi kalimat tidak langsung, maka akan menjadi Pak Guru berkata bahwa kami harus menjadi anak yang rajin. Konjungsi bahwa. Konjungsi adalah kata yang menghubungkan induk kalimat dengan anak kalimat. Dari jenis-jenis konjungsi, terdapat salah satu konjungsi yang berfungsi sebagai penerang suatu kejadian di dalam kalimat, yaitu bahwa. Perhatikan contoh di bawah ini. Setelah diperiksa di Medan, BNN mengetahui bahwa keduanya dikendalikan narapidana LP Cipinang, Jakarta. Dari contoh di atas terdapat 2 kalimat. Kalimat pertama adalah setelah diperiksa di Medan, BNN mengetahui. Sedangkan kalimat keduanya dikendalikan narapidana LP Cipinang, Jakarta. Kedua kalimat tersebut dihubungkan oleh konjungsi bahwa. Konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang berfungsi untuk menyambungkan 2 peristiwa berbeda yang berkaitan dengan waktu. Konjungsi temporal terdiri atas 2 macam, yaitu konjungsi temporal sederajat dan konjungsi temporal tidak sederajat. Macam-macam konjungsi temporal sederajat adalah sebelumnya, sesudahnya, selanjutnya, kemudian, dan lalu.
Sedangkan konjungsi temporal tidak sederajat ketika, sejak, apabila, sebelum, hingga, demi, sambil, bila, dan waktu. Ciri kebahasaan teks berita selanjutnya adalah keterangan waktu. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa salah satu unsur teks berita adalah unsur kapan, yaitu menerangkan waktu berlangsungnya kejadian. Simak contoh di bawah ini. Ciri kebahasaan teks berita yang terakhir adalah kata kerja mental, yaitu kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Perhatikan contoh berikut ini. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa perbanyak membaca agar kalian dapat lebih mudah memahami materi teks berita ini. Dan ingat, selalu lindungi diri kalian dari virus COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.